Sekali kita salah, 5 tahun kita menunggu untuk membenarkannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi ja'ala Ramadan syahrul maghfirah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du, fa ya ayyuhal hadirun ittaqullaha la'allakum tuflihun. Wa qala ta'ala a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ja'alnahum a'immatan yahduna bi amrina wa auhayna ilaihim fi'lal khairat wa iqamis shalah wa ita'iz zakat wa kanu lana 'abidin. Bapak-bapak, ibu-ibu, para jemaah subuh yang dimuliakan Allah, tentunya kita bersyukur pada Allah. Alhamdulillah pada pagi hari ini, pada tanggal 2 Ramadan, kita dapat melaksanakan ibadah kita. Mudah-mudahan ini ibadah yang terbaik, karena Allah katakan dalam Al-Quran, Allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amal. Jadi ibadah itu banyak, tapi yang Allah inginkan adalah ahsanu amal. Ahsan itu isim tabdil, kata yang menunjukkan makna terbaik atau paling baik. Akbar misalnya, kabirun menjadi akbarun, besar menjadi terbesar, paling besar. Jamilun cantik, ajmalu dia akan berarti tercantik. Jadi ahsanun itu adalah terbaik. Jadi amalan-amalan terbaik yang Allah inginkan. Salawat Rasulullah, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi washabbihi ajmain. Bapak Ibu, pengalaman kami memberikan tausiah ini memang susah, Bu. Kuliah subuh ini persentase yang mendengarnya itu 50%. Apa masalahnya? Kita nih subuh ni antara tidur dengan jaga je ni, Bu. Tahu tak tidur dengan jaga? Mendongo tu antara tidur dengan jaga. Tapi saya maklum jugalah, mungkin perut lagi kenyang nih kan. Ada lagi tausiah zuhur bulan puasa. Saya tengok-tengok nasibnya sama juga. Itu di perut lapu tuh, Bu. Kalau subuh nih tadi di perut konyang, zuhur nanti di perut lapar itu. Antara iya tidak gitu. Ada yang lebih dahsyat lagi, Pak. Saya sampai kini jarang ndak saya lah, kecuali orang konal betul lah. Tausiah menjelang berbuka. Ampun nih, Bu. Berbuih-buih mulut penceramah, mata jemaah tuh kecendol ya. Kecendol di depannya. Nasib itu. Saya kalau tak terpaksa botol jarang lah saya. Dah. Kajian pagi hari ini kita orang bilang kita tahun politik, Bu. Betul itu. Makanya kita jangan salah ke depan nanti. Sekali kita salah, 5 tahun kita menunggu untuk membenarkannya. Itu pun kalau bisa dibenarkan. Ada rambu-rambu oleh Allah dalam Al-Quran tentang seorang pemimpin. Entah itu RT, entah itu RW, entah itu LPM. Mana LPM dulu dipilih gitu. Entah itu DPR, entah itu bupati, sampai ke atas.
Apa rambu-rambunya Allah dalam Al-Quran? Nanti ibu bapak buka surat Al-Anbiya ayat 63. Apa kata Allah? Wa ja'alnahum a'immatan yahduna bi amrina wa auhayna ilaihim fi'lul khairat wa iqamis shalah wa ita'iz zakat wa kanu lana abidin. Saya dulu sampaikan ayat ini Pak, Datuk saya dapat sugat tak boleh ceramah. Tapi besok pagi mungkin dapat lagi sugat. Tapi saya sampaikan saja nih, sebenarnya sederhana sebenarnya, tidak ada kemana-mana dia. Saya pernah tak boleh ceramah selama 4 bulan dapat sugat. Pernah. Ini ayat ini loh nih. Padahal sederhana, dia tidak kemana-mana sebenarnya. Tapi karena kita menerjemahkannya kemana-mana perginya. Gitu. Apa kata Allah? Wa ja'alnahum a'immatan yahduna bi amrina. Wa ja'alnahum, kami jadikan mereka-mereka itu, kata Allah, a'immah. Imam itu pemimpin-pemimpin. Apa syarat pertama kata Allah? Yad'una bi amrina. Orang yang mau menyampaikan amrina kata Allah, perintah-perintah kami. Kan sederhana itu Pak. Menyampaikan perintah Allah itu kan pemimpin yang mau menyampaikan nilai-nilai kebajikan. Pemimpin yang mau menyampaikan nilai-nilai yang memang sudah diatur dalam ajaran agama dan tatanan pemerintah kita. Karena nilai-nilai pemerintahan ini kan tidak akan jauh dari nilai-nilai agama. Saya yakin itu, apabila Pancasila itu kita laksanakan dengan baik, maka nilai-nilai ajaran Islam itu terlaksana otomatis. Begitu juga sebaliknya. Maukah kita menyampaikan perintah Allah? Maukah kita menyampaikan nilai-nilai ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar? Ketika dalam diri seorang pemimpin mau menyampaikan nilai-nilai agamaku, kata Allah, itulah dia yang diinginkan dalam ajaran Islam tersebut. Itu yang pertama. Yang kedua, wa auhayna ilaihim fi'lul khairat, katanya. Wa auhayna, dalam kehidupannya itu ada fi'lun, nilai-nilai khairat, nilai-nilai kebajikan. Ini yang dicontohkan oleh Rasulullah. Rasulullah itu kalau memimpin, dia lebih mengedepankan satu nilai di mana nilai itu akan memberikan dampak kebaikan kepada umatnya. Contoh begini, Bu. Rasulullah kalau memimpin menjadi imam, dia jadi imam kan pemimpin, Bu. Maka Rasulullah itu dia lihat ke belakang dulu. Apa nilai yang dicari? Dia lihat safnya karena tidak terlalu banyak, dia tahu orang-orangnya. Apa nilai kebajikannya? Dia lihat jemaahnya itu banyak tua atau banyak muda, banyak musafir atau banyak mukimin. Kalau banyak yang muda, banyak orang tempatan, biasanya Rasulullah akan memperpanjang ayat yang akan dia baca. Dia tahu betul ini anak-anak muda ini gitu. Tapi kalau dia lihat ke belakang, banyak yang tua-tua atau musafir yang numpang sholat, rasanya Rasulullah hanya memperpendek ayatnya. Apa maknanya? Dia tahu betul nilai, dia tahu betul keadaan orang yang akan dipimpinnya itu. Itu yang fi'lul khairat. Dalam kehidupan bermasyarakat bagaimana Rasulullah? Dia saling menghargai. Tidak ada marah-marah ya dong. Contoh gini Bu, suatu hari Rasulullah setelah memberikan tausiah kayak ginilah siang hari zuhur dengan para sahabatnya duduk-duduk gitu. Datanglah seorang gadis membawakan sekeranjang jeruk. Karena gadis ini orang Arab. Dia ingin betul melihat bagaimana Rasulullah ini marah.
Ini ya Rasulullah satu keranjang jeruk, silakan dimakan. Dimakan oleh Rasulullah satu, dimakannya. Dilihatnya lah orang yang memberi makanan tadi itu jeruk itu, senyum dia. Makan dua, dikasih lagi dia senyum aja. Sampai tiga, sahabat heran, kok Rasulullah hari ini lokek betul lah, gitu bahasa gitu. Biasanya jangankan sekeranjang jeruk, kurma saja sebuah, sebiji itu. Kalau ada sahabatnya dia kasih itu, kasihnya separuh. Begitu kebaikan Rasulullah. Tapi ini jeruk satu keranjang, makannya sendiri. Senyum dia. Selesai habis jeruknya, perempuan itu pun pergilah dengan kesal. Baru sahabat bertanya, ya Rasulullah, sampai hatilah engkau ya Rasulullah. Hari ini sekeranjang jeruk kau makan sendiri aja. Apa jawab Rasulullah? Wahai para sahabat, tahu nggak kalian semua? Sekeranjang jeruk yang saya makan tadi itu rasanya masam semasam-masamnya. Tapi saya tetap tersenyum pada orang yang memberinya. Kalau saya kasih sama kamu satu-satu, saya yakin kamu bunuh perempuan itu. Apa makna pelajarnya, Bu? Sepahit apapun yang diterima oleh seorang pemimpin, ya, cobaan apapun dia akan tetap memberikan yang terbaik. Itu yang fi'il khairat. Tersenyum saja dia. Ya. Makanya dalam diri Rasulullah ada lagi contoh. Rasulullah itu ketika jadi pemimpin apa kebaikannya? Dia sering menyanjung. Makanya Abu Bakar itu orangnya sudah tua tapi bijak dia, Bu. Jadi Abu Bakar itu orang bijak. Rasulullah itu memilih orang pas-pas saja, Bu. Yang paling bijak itu Abu Bakar. Yang paling berani itu Umar. Umar itu sampai-sampai digelar oleh Rasulullah di hadapan para sahabatnya. Para sahabat, itu Umar ya. Kalau dia berjalan dengan pedangnya itu, berjumpa dengan setan, lagi setan menengok dia tuh. Begitu dia kan gagangnya Umar. Berjalan aja baru mbak pedang katanya nampak setan. Apalagi nampak manusia. Setan tuh lagi dibigit-bigit menengok Umar. Begitu berani. Utsman orang kaya dia. Ali itu orang berilmu, Bu. Sampai-sampai Rasulullah katakan apa? Saya ini gudang ilmu, kata Rasulullah. Tapi kunci dan pintu-pintunya engkau minta sama Ali bin Abi Thalib. Begitu dia menyanjung Ali. Bagaimana dia menyanjung Abu Bakar, orang yang bijak? Kata Rasulullah apa? Wahai para sahabat, andaikan saya sakit atau tidak bisa memimpin sholat, tolong Abu Bakar dahulu yang akan memimpinnya. Karena dia tahu betul bahasa fasoha bacaan Abu Bakar bagus. Sampai-sampai, Bu, ini kan fi'lul khairatnya itu seorang budak hitam, tahu hitam, Bilal namanya. Hitam badan, Bu. Mata aja yang putih no. Lain mata anak gadis ibu. Mata anak gadis ibu tuh, Bu, berapa kali berganti sehari, Bu. Saya ngajar Pak Ketua di kampus tuh, nengok mahasiswa tuh, pagi kuning mata aja tengok. Lah potang dia juga saya jo. Lah menjadi biru. Malam dia juga dia jo. Lah macam musang mata. Kosannya mata anak gadis kita gini ini bisa diganti-ganti kosannya warnanya. Apa nama itu, Bu? Ibu yang tua takkan tahu tuh. Kalau budak muda ditanya tuh, mata anak kita itu bisa diganti-ganti gini ya. Ada kuning, ada hijau, ada biru, ada macam musang, ada macam kucing. Ya, sampai seorang Bilal, orang budak hitam dihargai Rasulullah. Apa? Karena suaranya bagus, karena suaranya keras, dia yang dipilih oleh Rasulullah untuk memanggil orang untuk azan itu. Apa maknanya? Begitu Rasulullah menghargai satu nilai-nilai kebajikan. Makanya syarat yang kedua katanya fi'lul khairat,
dalam dirinya ada nilai-nilai kebajikan itu. Lalu pertama tadi, pemimpin itu menyampaikan perintah Allah. Yang kedua, dalam dirinya ada nilai-nilai kebajikan. Dan yang ketiga tanya, wa iqamis shalah. Tengoklah pemimpin itu. Sholat tak dia? Ibulah punya suami tak sholat di rumah, apa rasanya? Minimal dia sholat. Kalau bahasa berjamaah, kalau bisa dia, yang paling bagus menjadi imam adalah seorang pemimpin. Tetapi ketika pemimpin itu tidak bisa menjadi imam, dia diberikan oleh pemimpin itu tugas kepada orang lain. Itulah yang kita ini. Sholat, Bu. Ini kita sholat hari dia. Kita sempurnakan ibadah sholat kita. Kita sempurnakan bacaan-bacaan sholat kita. La sholat liman lam yakra'u bi suratil Fatihah. Tidak sholat, tidak sempurna sholat orang ketika surat Fatihahnya itu tidak benar. Makanya ibu-ibu dulu sini saya katakan, kita ajarkan bagaimana menyempurnakan bacaan Fatihah itu. Tapi di nasib gigi lah tak ada lagi. Tak sempurna dia. Lepas dia. Sin, sod, sosis sama aja semua. Tapi minimal dalam hatinya ada satu kebenaran. Salat, Bu ya, wa iqamis shalah. Jadi syarat yang ketiganya itu kalau dapat, kita cari orang-orang yang benar-benar mampu melaksanakan ibadah sholat. Dalam dirinya tertanam nilai-nilai sholat itu. Dan yang terakhir katanya, wa ita'iz zakat. Dan apabila dia punya harta, dia akan berikan ke jalan-jalan yang benar. Dia akan memberikan satu nilai, zakatnya dia keluarkan. Kalau dia punya harta, dia sedekahkan. Kalau dia punya harta, dia infakkan. Saya ingatkanlah jemaah saya yang Hajat Mulisin, karena saya sayang dengan ibu nih, Bu. Ketika nanti ada pemilu, Bu, ada namanya dalam kaidah hukum itu Rasul wal Mustasyid katanya. Ini hadis yang diriwayatkan oleh Muslim, ini sahih hadisnya. Seorang pemberi dan penerima itu bainahuma finnar katanya. Kedua-duanya itu di neraka gitu. Tak boleh, Bu. Alangkah terkejutnya malaikat tengok ibu besok di neraka. Apa masuk neraka kau? Inilah malaikat gara-gara terlokong sebuah kemarin. Terlokong sebuah ibu masuk neraka. Bagaimana caranya, Pak Arif? Bisa. Kalau orang memberi, catatannya satu, jangan ada akad namanya. Tahu akad? Akad tahu? Nah, tapi kalau kasih ambil tidak bisa, tapi tidak ada akad di sana. Saya kasih ini, pilih ini, kasih ini, itu akad namanya tuh, Pak. Tapi kalau tidak ada akad apa? Ibu ambil aja, tapi tidak ada akad di sana. Siapa nanti terserah. Itu yang musyiwar murtasyi itu pemberi dan penerima itu katanya. Ya, hati-hati betul, Bu. Tidak boleh. Kita kalau mampu banyak nih kali ini. Inilah bulan puasa, minta ampun lah sama Allah. Tidak bisa lagi main-main kita. Nanti orang yang bersenang-senang di sana, kita di neraka sana. Memang kedua-duanya di neraka, tapi kan hal kecil yang mengantar kita ke alam neraka itu. Kecil saja dia. Nah, makanya sekarang ada namanya istilahnya pendidikan berpolitikan itu. Islam juga mengajarkan. Islam mengajarkan satu kebenaran. Sehingga apa? Inilah gunanya kita berkaji namanya. Inilah gunanya kita mencari ilmu. Sehingga apa? Hal-hal kecil itu bisa terhindar dalam kehidupan kita. Nah, jadi 4. Yang pertama, bi amrina, yang menyampaikan perintah Allah. Yang kedua, fi'lul khairat, yang dalam dirinya ada nilai-nilai kebajikan. Dan yang ketiga, dia ya iqamis shalah. Yang keempat, dia tunaikan zakat. Yang terakhir kata Allah, wa kanu lana abidin. Ingatlah kata Allah,
hanya kepada kami mereka itu nanti akan kembali kata Allah. Nah, mudah-mudahan pencerahan yang sedikit ini memberikan wawasan kepada kita untuk kedepannya, karena kita semua tahu hari ini pada tahun 2023 ini memasuki 2024, kita memasuki tahun-tahun di mana diuji nilai-nilai kita, diuji pemikiran-pemikiran kita untuk mencari orang-orang yang tepat kiranya menjadi pemimpin di negeri kita ini. Sekian, terima kasih. Lebih kurang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.